Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kami di sini selalu mengingatkan agar kita memuji Allah dalam setiap keadaan dan banyak-banyak bersyukur, karena dengan syukur inilah nikmat itu bisa akan tetap langgeng dalam diri kita. Dan dengan syukur inilah Allah juga akan menambah nikmat-nikmat yang terkadang tidak kita duga-duga. Syukur merupakan pengikat nikmat. Kalau nikmat tidak diikat dengan syukur, maka nikmat itu perlahan-lahan akan hilang, lenyap dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Namun tidak sedikit pula nikmat itu yang pergi karena kita kurang mampu untuk mensyukurinya. Keistiqomahan sering sekali lenyap dari diri kita dikarenakan sebab adalah lalai dari bersyukur. Kelihatannya kalimat ini sebagai pelengkap ketika khutbah, ketika tausiah ataupun ketika kajian. Akan tetapi jika kita mau merenungi dengan dalam bahwa syukur itu merupakan salah satu ciri-ciri para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul, mereka adalah sosok hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak diragukan lagi. Sehingga apa yang didapatkan oleh mereka para al-anbiya yang ternyata adalah kana fi a'dhamin nasi syukran lillah, mereka adalah sosok manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah, sehingga Allah menambah dan menambah kenikmatan kepada mereka. Derajat mereka pun di surga juga semakin tinggi karena mereka figur manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan sosok para nabi yang bersyukur. Nabi Sulaiman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40 juga sosok sebagai nabi yang bersyukur.
dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Nabi Nuh juga disebutkan sebagai nabi yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, Nuh huwa abdun syakur. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, meskipun diuji dengan sakit yang begitu lamanya dan diuji dengan berbagai macam jenis ujian yang berbeda-beda, tetapi beliau adalah sosok hamba yang bersabar dan bersyukur. Sehingga ketika istrinya memberitahu kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, hendaknya engkau memohon kepada Allah kesembuhan atas penyakit yang menimpamu. Lalu kemudian Nabi Ayub mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada keluarganya. Diingatkan, wahai istriku, sudah berapa tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita? 20 tahun wahai suamiku. Sedangkan kita diuji berapa? Aku diuji berapa tahun? 18 tahun. Maka belum layak. Aku masih malu karena terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan kepadaku ketimbang ujian. Siapa yang bisa sabar dikasih ujian selama 18 tahun? Sakit terus, semuanya berpenyakit, bernanah, kecuali cuma lisan dan hatinya hanya berzikir kepada Allah, tapi tetap sabar Nabi Ayub. Makanya nanti ada tuntunan doa supaya kita itu menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di tengah-tengah ujian ataupun musibah yang menimpa kepada kita, jangan lalaikan nikmat Allah. Jangan dibuang jauh nikmat-nikmat yang sudah datang kepada kita. Itu menjadikan Allah akan mencabut nikmat-nikmat lagi yang lainnya. Selalu kalau kita diingatkan, kalau kita ditanya, kira-kira banyak mana antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ujian yang menimpa kepada kita? Jawabnya mana? Lebih banyak mana, friend? Guys, Popo-popo, ibu-ibu, lebih banyak mana antara nikmat dan ujian yang kita dapatkan? Nikmat. Dalilnya jelas, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalau kita itu menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu. Kalau ujian bisa dihitung? Bisa. Karena kita terlalu baper dan mendramatisir, sehingga ujian itu seolah-olah besar sekali yang kita dapatkan. Orang lain mah kecil-kecil, kita itu, wah kamu belum pernah sih seperti saya. Selalu gitu, karena apa? Mendramatisir. Jadi kalau sudah kena ujian satu gitu aja, anak gak nurut, gak nganut, wani wong tua, stres wong tua wisan. Biyen ae njaluk nang cepet duwe anak, dibodike anak stres maneh. Ujian. Nah, ini sebagai mukadimah bagi kita. Maksudnya jangan remehkan syukur. Karena manusia selalu berbolak-balik, kalau nggak mendapatkan nikmat, ya pasti dapat ujian. Berarti kita juga mencontoh kepada orang mukmin, kalau nggak syukur ya sabar. Kunci hidup itu cuma dua. Kalau nggak syukur ya sabar. Nggak usah gremeng, nggak usah gruneng, ya nggak usah ngamuk, ya nggak usah baper. Dan nggak usah menyalahkan orang lain. Kalau ada musibah, ujian yang menimpa kepada kita,
Jangan sekali-kali suka menyalahkan keadaan, situasi, kondisi ataupun orang lain sebagai penyebabnya. Gak usah seperti itu. Karena orang mukmin itu perkaranya selalu menakjubkan. Ajaban li amril mukmin. Sungguh amat sangat mengherankan perkaranya orang mukmin. Dan semuanya bagus baik bagi mereka. Idza asabatu syarra, apabila mereka mendapatkan kebahagiaan nikmat, syakara. Wa idza asabatu dharra, apabila mendapatkan sesuatu yang memudaratkan atau yang tidak enak, sabara. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi mereka. Gak pernah ketika dapat ujian musibah nyalakan, gara-gara iki gara-gara aku ditipu ki kanca model opo iki. Jare ini ngaji mek ngaji tok. Gak iso. Itu ujian murni dari Allah. Cuma sebabnya ini loh, dari temen, dari kawan, dari kerabat, dari keluarga. Jangan suka menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Karena perkaranya orang mukmin itu kalau nggak syukur ya sabar semuanya lah. Dene pas mulai teko ngaji kok diserempet spione pecah. Ya wis kudu sabar, gak usah ngamuk-ngamuk. Sampeyan yo opo sih Pak, sok nyopir tak gak sih sime kene-kene. Sime ditarik, kabeh ditakoni, diintegrasi kalah polisi. Iku hake polisi duduk sampean. Disita KTP-ne, disita SIM-e. Wong yo spion ae lho, piro sih? Lah ngono to, ujian nek sabar, gelem mengharap pahala itu semakin bagus. Makanya salah satu adab kalau kena musibah itu kita disuruh mengharap pahala. Gak usah gremeng, gak usah terlalu baper. Langsung mengharap pahala. Sing HP-ne ilang, duwe ilang, bojone ilang umpama. Iku kudu mengharap pahala. Gak usah nengok kanan nengok kiri, langsung mengharap kepada Allah balasan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa kepada diriku dan gantilah yang lebih baik. Enteng toh? Ringan kan? Ringan. Uang ditipu 50 juta misal, langsung mengharap pahala dari Allah. Kau dipikir sedih nangis ya apa sih Pak, sampean kok percaya karo wong iku lho, nyalahno maneh. Sampeyan kenal ta, wis rewonge ta, piye to? Nah, ini kan salah satu contoh ya. Tambah loro ati, da iso turu, yo stres, atine sempit, yo gak karu-karuan. Tapi kalau kita pasrahkan dan minta kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati, mengharap pahala di sisi Allah dan akan mendapatkan ganti yang lebih baik, itu pasti akan terjadi dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita gerumbrundel, daripada kita itu geremeng, bahasa Indonesia apa? Menggerutu, gremeng, gememeng gitu loh. Kok tawon gung ngono. Iku lho duduk solusi, tambah loro kabeh. Sing ngrungokno ya sepet ngono lho. Wong iki gimana curhat terus. Aku tumpeng ngaji nang kono curhat, nah kene curhat. Wah, ratu teraja curhat iki. Ya karena apa? Wis talah. Kalau dapat ujian langsung minta pahala kepada Allah. Ku adab lho ya, diinget-inget. Wis opo wae, mbuh tiba, mbuh kepreset, mbuh nopo mawon, langsung mengharap pahala. Wis itu mukadimahnya. Biar kita nggak lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi kita lagi nggak enak, kalau banyak ujian musibah, tetap ingat nikmat Allah. Karena masih banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita daripada ujian yang datang kepada kita. Ujian kena dito, tapi ngiling-ngilingi gak iso leren. Iku sing garai. Pernah ditipu aku yuk ping piro ping pindho, eling sampai mati.
Lah iya toh. Masya Allah. Aku pernah Ustaz opo ditolak ahwat Ustaz weling, gak mungkin gak. Ngomong iya keluargane tak terima tangan 10 Mas sampean ndang moro. Nek gara aku ditolak Ustaz laworo atiku lho. Iku eling. Lah pengalaman sing ditolak-tolak iki lho. Nah, iki jelas eling, gak mungkin ndak. Pernah Mas ditolak, lali Ustaz gak mungkin. Gak mungkin itu. Ya, kita kembali kepada tema. Apa temanya? Sebulan bersama keluarga. Tapi kok sing teko iki akeh sing gurung keluarga ya. Iya. Buat persiapan ya. Siapa tahu dapat jodoh sebelum Ramadan langsung akad. Amin bantre pol. Amin dok. Ya Allah. Ramadan tahun depan atau 10 tahun ke depan. Ya Allah. Semoga amin dhisik. Ramadan merupakan pembelajaran bagi kita semuanya, terutama yang berkeluarga, karena ini kan sebulan bersama keluarga. Terutama yang memiliki keluarga, ini adalah pelajaran supaya kita saling ta'awun alal birri wat taqwa. Coba kita perhatikan orang di saat puasa, maka sebagai seorang suami ataupun seorang istri, mereka berusaha untuk menyiapkan baik untuk sahurnya. Mereka pagi sudah persiapan untuk belanja, ya untuk berbuka tentunya. Harus menyiapkan minumannya. Ya, ada yang suka es tetap es, ada yang suka anget-anget, terserah. Bikin jajan, bikin takjil. Ini kerjasama. Belum lagi kalau nanti sahur, hari kerjasama. Jadi ini juga bapak-bapak juga nggak boleh cuma menggantungkan kepada si istri. Iki bagian sampean dik wong wedok kudu isok tangi. Sampean Mas, aku ya turu. Nek wis mateng gugan aku. Ngono. Enak ya ngono. Wah ibu koyo ngono, aku tak ngabuburit cari maghrib. Engko nek saya maghrib aku tak buka siapno sing tepat. Wong blonjoku gak tau kalong kok. Iki kan namanya egois ya. Jadi semua tugas kewajiban seolah-olah wis iki lho ibu kabeh. Bapak ya ongkang-ongkang. Sewante turu bengi gak ngurus ya. Kemudian wis pokoke cuek lah. Dan Ramadan kita nggak boleh saling cuek-cuekan, nggak boleh egois, harus saling membantu, saling mengingatkan. Dek, beker, nah gitu loh ya. Siapa yang bangun duluan itu yang membangunkan, jangan ditunggu. Bojoku gak tangi-tangi, bah ya wis gak sahur ya wis, kepadangan baru getun. Beker muni sampean gak krungu dek, turu adane opo ae misale ngono ya. Yo pegelen Mas, ta yo apa anak yo rewel-rewel, yo ngeledes adakno sampean mek ndelok tok gak gelem ngewangi aku iki piye. Si tipe saiki wae gesok tangi nyalano aku. Iki jenenge saling menyudutkan. Gak iso romantis. Nah, tapi kalau di dalam Ramadan kita dituntut untuk bekerja sama. Membangunkan untuk sholat malam. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala awashiral awakhir ashirul hawakhir, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, sudah masuk 10 hari terakhir ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya. Kemudian wa aikid ahlahu, membangunkan keluarganya ya untuk sholat malam. Urut-urutannya kan gitu. Idza kana awasil awakhir, 10 terakhir, syadda mi'zarahu, Rasulullah itu lebih mengencangkan sarungnya, ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Semakin giat, semakin semangat
kalau di 10 hari terakhir, bukan semakin loyo dan kendor. 10 terakhir itu Pak, babak final, babak terakhir iki wis. Nek jenenge perlombaan, nah, tinggal ini tok. Siapa yang berhasil, maka dia berhak untuk mendapatkan gelar dan juara. Tapi kebanyakan manusia kalau sudah 10 hari terakhir justru kesibukannya semakin padat. Golek sangu riyoyo, gopo dodolan nastar, gopo wae wis iku nek kate riyoyo. Sedangkan Rasulullah alaihissalam dan para sahabatnya, mereka sibuk untuk menghidupkan malam-malamnya. Mereka iktikaf, bikin tenda-tenda di masjid-masjid. Bahkan pernah saking semangatnya ini, istri-istri Nabi ikut bikin tenda, ingin iktikaf. Jare Nabi, opo-opoan iki wis balik gak usah, wis ono omahe ngono. Karena di zaman dahulu ya istri boleh ikut iktikaf. Iktikafnya ya 10 hari terakhir gak oleh metu masjid blas. Wis tahu. Mas Arif pun gelek nggih. Masyaallah ini arek pacitan iki gak rem ya, masyaallah. Penggaweane iktikaf 10 terakhir gak metu blas. Ono masjid tok, wiritan tok, zikir tok. Mangan wis urusan buri, tak penting dikir. Aku mempraktekkan fatwa Syekhul Islam bahwa zikir bagi hati itu laksana air bagi ikan. Kalau ikan gak ada air gak bisa hidup Ustaz. Demikian saya, kalau gak zikir, waduh lemes aku Ustaz. Gak sarapan. Zikir tok kepingin roh. Gopo ae. Itu loh salah satunya. 10 hari malam terakhir itu Rasulullah kebiasaannya dari malam 21 Tet itu nggak keluar sampai pagi ketika sholat Id. Itu namanya itikafnya dulu dari zaman Nabi dan para sahabat. Kegiatannya di dalam tenda ya wis dzikir, baca Quran, menghafal, merenung, muhasabah, istighfar, semua dilakukan ketika iktikaf. Dan mereka fokus karena Allah hanya meminta 10 hari dari 365 hari. 1 tahun kan 365 toh, diminta 10, tinggal 355. 355 ini saudara-saudara antum pergunakan bagai piknik, rekreasi, kayak belajar, kayak kerja, kayak sembarang kalir. Tapi di 10 ini Allah minta sebenarnya khusus hari untuk meluangkan dan meninggalkan dunia, fokus untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah. Kan setiap harinya okelah kita beribadah kepada Allah, seperti belajar ataupun juga menafkahi keluarga. Oke. Itu memang termasuk ibadah kepada Allah, tapi kan bentuknya adalah kepada sesama makhluk. Ini yang diinginkan adalah hamba langsung ke Allah, muhasabah, merenung, tafakur, istighfar. Ini yang diminta. Loh itu loh, ternyata juga banyak yang enggak melaksanakannya. Wis pokok itikaf Ustaz paling sholat malam tok, baru mulai maneh balas dendam turu sampai duhur. Salate yo bengi memang, tapi esuk ya turu padha wae. Ibadah Ustaz. Tidurnya ibadah. Lho sak umpama lho tidur ibadah apa maneh gak turu. Apa maneh zikir, apa maneh baca Al-Qur'an. Dan di sini ada kerjasama kan? Kerjasama untuk membangunkan keluarganya supaya mereka menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, semangat untuk mencarinya. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu seperti Abu Hurairah beserta keluarganya itu masya Allah kompak. Ada 3 rolling 4. Jadi sepertiga malam pertama bangun sebagian keluarganya untuk sholat malam. Kemudian mereka yang tidur dibangunkan. Sip kedua ayo bangun sholat malam. Sip pertama tidur. Sip telu masih nunggu, belum saatnya.
Ketika sip 2 ini sudah melakukan sholat malam dengan puas, baru kemudian membangunkan untuk yang sip ketiga. Nah, sip ketiga sampai subuh 1 dan 2 dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Loh, indah toh. Ini namanya membina sisi romantis dalam rumah tangga. Romantis dalam berumah tangga itu tidak harus piknik, tidak harus keluar rekreasi, tamasya, ke gunung, ke pantai, ke laut, shopping. Baru namanya membina keharmonisan rumah tangga. Oh tidak. Justru Islam memberikan cara yang jitu. Caranya adalah dengan cara sholat malam bareng. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati kepada seorang laki-laki, qoma minal laili, yang dia bangun di waktu malam, fasalla, kemudian dia sholat. Masya Allah ya. Rahimallahu rajulan qoma minal laili fasalla, bangun malam sholat. Setelah sholat, wa aikid imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk sholat malam juga. Fasolat. Fa'in abad, kok saumpama istrinya itu enggan bangun, maka dia pun naddoha fi wajhiha alma, diperciki mukanya, wajahnya dengan air. Tangi dek, tangi. Nek gak gelem tangi, diciprati gak gelem tangi, ya sak gelas. Ngoten lho. Angel rek bojoku iki. Sak gelas menter, sak sewur. Sak sewur gak tangi-tangi, ya wis sak ember iki tangi-tangi. Lah ya napa? Itu memang seperti itu kan sunnahnya. Membangun sisi keharmonisan, keromantisan antara keluarga. Demikian juga sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasollat. Kemudian semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang perempuan, seorang istri yang bangun pada waktu malam hari, kemudian dia sholat malam. Setelah sholat malam, wa aikadat zaujaha, membangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya enggan, bales. Naddohat wajahi alma, maka dia percikan air kepada wajahnya pasangannya supaya bangun. Jadi untuk membangun sisi romantis dari kedua belah pihak. Dan inilah kebiasaan memang Rasulullah kalau sudah 10 hari terakhir membangunkan keluarganya. Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Kemudian wa aikid ahlahu, membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam dengan istighfar, membaca Al-Quran, berzikir, dan semuanya sampai pagi. Ini kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi sisi positifnya saling mengingatkan. Ayo sholat malamnya, ayo membaca Qurannya, saling semak-semakan. Tidak ada masalah. Untuk melatih makhraj tajwid, atau mungkin supaya biar bisa khatam, termotivasi. Ayo dek, kita balapan Ramadan ini, kita harus bisa khatam 5 kali khatam, misal 5 kali khatam. Ramadan 5 kali khatam berarti 6 hari sekali khatam. Terus gak nyambut gawe dek, pokoknya ngatamno Quran pak. Lah piye terusan gawe buka gawe sahur, saking semangate. Ya wis lah, minimal ya sekali lah khatam dalam Al-Quran. Nah ini kalau seseorang mau bekerja sama, saling bahu membahu, saling tolong menolong, mengingatkan kebaikan, sedekahnya ditingkatkan, ngobrol dua-duanya, namanya sama-sama toh. Kita punya keluarga, punya tetangga, punya kerabat, atau punya orang lain lah kenalan. Ini kok nggak mampu, bagaimana ini Bi? Ayo kita sedekah kepada mereka. Ini juga bentuk kerjasama.
Jadi ketika puasa itu nama ta'awun alal birri wa taqwa, baik dari segi sholat malamnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, bahkan menyiapkan untuk sahur dan berbukanya. Ini antara kerjasama anak, istri, ayah ataupun keluarga. Inilah yang bisa menghidupkan di bulan-bulan Ramadan. Ini yang diinginkan. Dan termasuk kita juga akan menjaga, mempraktekkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Adibu, kasih mereka pelajaran adab, pelajaran akhlak, supaya mereka bisa selamat dari siksa api neraka. Bersama-sama pergi ke surga, tamasa ke surga bersama keluarga. Itu toh yang kita inginkan. Jadi Ramadan ini jadikanlah tempat latihan untuk membina keharmonisan dengan keluarga. Rasulullah SAW saja, beliau ketika mau sholat, dari Aisyah menceritakan, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi itu kalau mau sholat berjamaah, sholat wajib ya, beliau mencium sebagian istrinya, kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Tuh, sampai mau sholat saja, saking romantisnya Nabi niku mencium istrinya, mencium istri-istrinya. Nah, bukan satu berarti, nah, dua, mencium istri-istrinya, sebagian istrinya. Yang punya istri banyak, yang punya satu wae. Mencium istrinya. Ini loh dalam mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini harus dibina. Waduh Ustaz, malu Ustaz, dari awal sampai akhir nggak pernah ya. Wong kita kerja aja istriku nggak pernah salim, misalnya. Yo nggak pernah salam, yo dibiasakan. Ramadan nanti loh, pergi kerja salim, dicium keningnya, ditunggu Pak Bi, nanti kita buka bareng ya, ditunggu di rumah. Oh siap deh, tenang. Wah siap toh, budal. Itu kan romantis, mana ya. Kemudian bangun tidur atau yang selainnya, saling membangunkan lah. Ini cara untuk membina keharmonisan rumah tangga dan belajar kita dalam hari-hari puasa di bulan Ramadan ini bersama keluarga. Di bulan Ramadan itu ibadah bareng. Dalam masalah dunia juga ta'awun, bukannya masalah akhirat saja. Dunia ya seperti tadi, menghidangkan masakan untuk sahur, untuk buka, itu juga butuh kerjasama. Ingin bersedekah, memberikan parsel, memberikan bingkisan minyak ataupun gula, kan juga bisa satu keluarga. Abi dan uminya pergi belanja untuk beli gula ataupun kerupuk ataupun minyak. Nanti di rumah yang bungkusin adalah anak-anaknya. Tuh kan kerjasama, dibimbing agar bisa merasakan kehidupan orang fakir miskin yang mereka juga butuh untuk disantuni, untuk difikirkan. Tut'aimul miskin, memberikan makan kepada fakir miskin. Dan itu juga harus diajarkan kepada putra putrinya. Gak boleh egois pokoknya. Antara orang tua, keluarga, anak-anaknya saling bahu membahu. Mengingatkan adik baca Quran. Bulan ini Ramadan unzila fil Quran. Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayo saling mengingatkan agar kita bisa menyelesaikan ataupun menghafalkan Al-Quran. Semangat. Yang penting satu, harus hatam dalam satu bulan ini. Yang kedua, bisa menghafal juz 30, 29 ataupun 28. Itu target namanya. Latihan menghafal
ketika di bulan Ramadan pumpung setane dicancang. Cek gampang apal. Kalau di hari yang lainnya kesibukan tuh banyak, malas itu melanda. Tapi kalau di bulan Ramadan sebenarnya semangat itu sudah ada. Cuma kalau kita nggak kuat dengan godaan setan, tetap kita isi dengan males-malesan. Nggak bisa. Kita harus semangat. Jadi potret keharmonisan romantis dalam rumah tangga ketika di bulan Ramadan ini saling mengingatkan untuk berbuat baik, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, dalam sholatul lailnya, dalam menghidangkan masakannya, dalam sedekahnya, semua diikut sertakan supaya menjadi keluarga yang harmonis dan bisa masuk surga bersama keluarga. Itu tamasyai nanti di surga. Saya tamasyai ngajak sholat malam, ngajak ngafal Quran, semak-semakan ambek bojone. Ayo Dik, tak semak Dik, sama napalno Dik An-Naba. Mari An-Naba kok dawa ngapalno bersusah payah. Ganti Mas opo An-Nas saya sing gampang. Iya, An-Nas apal An-Naba lali maneh. Bulet gak mari-mari just 30 iki. Apik meneh surat Al-Fajr sing tuwa. Wah, wis berjibaku semangat. Ternyata aduh sorot juga. Ganti ina atau ina, hafal pasti gitu. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi dibiasakan 3 bulan Ramadan untuk bisa membangun sisi romantis dan keharmonisan dalam berumah tangga, lebih-lebih antara suami dan istri. Yang belum, ya wis ndonga ae ngono. Ya wis ndak wis. Piye aku nggugah sapa iku Ustaz? Ya nggugah koncone. Ayo Mas Arif ndang tangi ngono. Ndang sahur. Sahur bareng ta ngono lho. Ki apa Mas sahur bareng mek pean. Sampai liyane ae. Gitu loh Mas. Kira-kira ada pertanyaan? Perempuan ditulis misalnya mungkin, tapi insya Allah paham kabeh iki. Yes. Yang pertama mengenai bersyukur tadi. Antum tadi menyebutkan Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub itu selalu tabah, sabar dan bersyukur atas segala cobaan yang diderita, contohnya sakit. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Ayub tidak termasuk Nabi Ulul Azmi? Yang kedua, apa benar Ustaz pas waktu Ramadan itu setan pada diikat, iman kita itu ditambah oleh Allah? Terima kasih. Yang kedua dulu ya. Setan memang diikat, tapi kalau ditambah iman ya belum tentu. Ndelok wonge dhewe-dhewe. Ngono lho. Kalau setan mesti diikat. Ya idza dakhala Ramadan, apabila sudah masuk di bulan Ramadan, futihat abwabus sama abwabur rahmah, maka pintu langit, pintu rahmat akan dibuka. Wa ghuliqat, dan akan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Ya, wasufidat, dan akan diikat asyayatin, setan. Memang benar-benar diikat setannya itu. Cuma dalam penafsiran ini banyak disebutkan para ulama. Kalau disebutkan di Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yang diketus setan-setan sing gede, setan cilik-cilik sing keluyuran. Gembong-gembonge sing dicancang, yang diikat ya. Jadi ya oke lah, makanya semangat tuh ada ya, kebaikan tuh ada, terlintas. Tapi yang kecil-kecil juga masih banyak, itu yang menyebabkan. Kemudian mereka memang dibelenggu. Contoh anjing ya, kalau dibelenggu, kalau nggak dekat, ya nggak digigit. Tapi kalau sudah tahu anjing itu dibelenggu, dirantai, antum masih dekat, dicokot, ya ojo salahno anjingnya.
Sampai ini kurang kerjaan. Sudah tahu setan itu diikat, sampai ini kudu ngelakoni perbuatan setan. Nah, ya wis, iku pancen sampeyan dhewe sing ngidek nang setan wis dicancang memang. Itu satu ya. Pertanyaan pertama itu tadi ya. Iya toh? Oh, yang kedua. Tapi jawaban kita yang pertama. Kemudian, kenapa Nabi Ayub bukan termasuk ulul azmi? Padahal sabare koyok ngono yo. Padahal ya. Ulul azmi. Saya siapkan ini. Siapa nabi yang memiliki predikat ulul azmi? Satu-satu ya, ngacung satu. Wah, enak rek. Hah? Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh bener lagi. Bener tak enggak? Belakang. Terus Nabi Ibrahim. Wis pas kasih tok ta? Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim. Sapa sitoke? Lah iki Mas. Iki Mas. Sudah. Just one. Sapa sing ngacung iki? Nabi Musa. Oh, guys, Masya Allah. Nabi Musa. Nyanyi. Nabi Musa, ya. Terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad, terus Nabi Isa, Nabi Nuh, ya. Nabi Ayub nggak termasuk ulul azmi. Gini sekarang, kalau Nabi Ayub berbeda dengan 5 nabi ini. Mereka membawa risalah. Mereka harus menyampaikan kepada manusia. Pahit, buruk, resiko apapun sampai nyawa harus siap mereka terima. Sedangkan Nabi Ayub hanya diuji oleh penyakit, dan penyakit berkaitan hanya dengan dirinya sendiri. Sabarnya sabar dengan terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka dari 5 nabi ini, sabarnya bukan hanya sekedar untuk diri mereka sendiri. Mereka harus sabar menerima cercaan manusia. Karena namanya berdakwah, mengajak manusia, banyak yang gak setuju dan banyak menolak daripada yang nerima. Mereka harus dilempari batu, diludahi. Makanya sabar itu tercakup semuanya. Karena sabar itu ada 3. Cendang entek. Sabar itu ada 3, sebutkan. Sabar subur, sabar sibir, apa ini? Sabar itu ada 3. Aku njok siji Mas, gak telu. Siji ae. Sabar dalam ketaatan. Oke, sabar dalam ketaatan. Nomor 2. Sabar makan. Ayo. Nomor 2, sabar. Sabar dalam menahan maksiat. Wow, ketor pengalaman ya. Ayo. Tinggal 1. Nuntut ilmu, ya kudu sabar pancene. Kudu iku ayo, termasuk ketaatan. Ayo, tinggal 1, sabar apa iki? Sabar. Hello. Anybody home? Sepada. Sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Oke. Yang kedua, sabar perkara yang diharamkan oleh Allah, yang maksiat itu. Yang ketiga, mendakwakan. No. Maksiat maneh. Takdir apa? Takdir itu kejam. Enggak ono takdir itu kejam. Menerima musibah. Takdir dan musibah itu loh ya. Jadi sabar musibah yang menimpa kepada kita. Nah, maka biar tahu dulu, kalau kita sudah paham sabar ada 3. 1,
ketaatan kepada Allah. Yang kedua, yang diharamkan oleh Allah kita harus sabar. Yang ketiga, perkara takdir yang menimpa kepada kita, yang takdir yang nggak sesuai dengan keinginan kita, takdir yang kita benci lah, istilahnya adanya ujian, penyakit itu kan. Karena dikasih kaya berlimpah ya sopo gak seneng. Ini yang nggak enak. Nah, barulah ini kita bisa membedakan. Sabar yang dilakukan oleh ulul azmi mencakup 3 sabar ini. Ya, yakni ketika berdakwah kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu butuh sabar. Karena apa? Itu berat, harus mengorbankan nyawanya. Ketika mereka berdakwah bisa jadi mereka akan dibunuh. Bukan jadi memang dibunuh, dikejar-kejar. Sabar, mereka nggak boleh kembali lagi putus asa ketika mereka berdakwah untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, perkara-perkara menyakitkan kepada mereka pasti akan mereka tuai, akan mereka temui. Nah, ini sabar ketika berdakwah. Sedangkan Nabi Ayub sabarnya adalah dengan sabar yang nomor 3, dengan hal yang menyakitkan, dengan hal yang, makanya Nabi Ayub tidak termasuk dari ulul azmi karena cuma mewakili sabar yang nomor 3. Masya Allah, nggak mendakwakan ke setiap orang toh dengan membawa risalah. Tapi membawa risalah itu beda, Pak. Seperti Anda sekarang ya, cuma dikasih penyakit ya bisa sabarlah mungkin, atau dikasih ujian nggak punya uang, oke bisa sabar. Tapi untuk mendakwakan sampean harus ngomong ini nggak boleh, ini dilarang, ini haram, misalkan gitu ya. Ya wes, sing asale biyen konco dadi musuh. Nabi dulu sebelum mendakwakan jadi nabi, jadi rasul, terkenal orang paling amanah, orang yang jujur. Sudah umum Rasulullah SAW. Tapi ketika mendakwakan akhir nabi diperintahkan, maka sembahlah Allah zat yang Maha Esa, yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Gak ono sing trimo. Iki wong edan. Iki mono sulapan, tukang sihir ngono. Lihat toh, iki tukang sulap, iki tukang sihir. Nabi akhirnya apa? Dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Tapi dulu ketika tidak mendakwakan dia seorang nabi dan mendakwakan Islam, kehidupannya aman. Sampean gitu meneng-menengan pokok wis ya ana tangga aku gak ganggu, pokoke nek mae mangan yo mangan, turu yo turu, sego mateng anil, ngono wis aman lho sampean. Tapi ketek ngomong, Pak iki gak oleh, Pak. Nang kuburan iku gak oleh, nang dukun iku Pak iku syirik. Sampeyan pasti duwe musuh. Kabeh syirik, kabeh gak entuk, oleh apa? Kabeh gak oleh. Wis mesti dimusuhi. Sampai mendakwakan sunnah misalkan. Ini loh Pak yang sunnah. Jadi ini loh caranya itu dalam beragama, dalam sholat. Ya wis sampean boleh dilirik. Arek iki to. Arek anyaran nih kita, biasa arek wingi sore. Wes mesti duwe musuh gitu loh. Ada yang tidak menyukai, itu lebih berat daripada sampeyan meneng tok, cuma dikasih loro gak ono apa-apa. Paham ya maksudnya ya? Sampun? Sudah nggih? Ya semoga bisa bermanfaat. Ya kita persiapan nanti untuk sholat Jumat. Ya semoga Allah memudahkan bagi kita untuk beramal soleh dan mengisi di bulan-bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk amal soleh dan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.